Perkenalkan, nama saya Andi Pangeran Jaya, Tambuk D1 B116 117. Di sini untuk penyediaan alat dan bahan dan pengaplikasian bioinsektisida dan penentuan lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Idam dengan NIM D1 B1 16220. Tugas saya di sini berpartisipasi dalam proses pengaplikasian dan pengamatan. Perkenalkan, nama saya Dewi Haryani, Tambuk D1 B1 17007. Peran saya dalam praktikum ini adalah dalam pembuatan bioinsektisida, pengaplikasian, dan pembuatan laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbok Juga, NIM D1 B1 17041. Tugas saya di kelompok ini yaitu menyediakan alat dan bahan, kemudian proses pembuatan bioinsektisida dan proses pengaplikasian bioinsektisida tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Ardana, Tambuk D1 B117 063. Partisipasi saya dalam pembuatan bioinsektisida ini itu menyiapkan alat dan bahan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyusita, NIM D1 B1 17111. Baik, tugas saya di sini sebagai pengamat sekaligus berperan dalam pengaplikasian dari ekstrak tanaman jarak. Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Rizwan Januar, Tambuk D1 B17136. Peran saya di kelompok ini sebagai seorang fotografer atau pengambil dokumentasi dan sebagai editor dalam pembuatan video. Alasan dilakukannya modifikasi pada paten ini karena terdapat kendala dalam pembuatan bioinsektisida, seperti tidak tersedianya alat dan bahan. Alat dan bahan yang dimaksud seperti petroleum ether, instrumen ultrasonik, dan sanitator. Sehingga dilakukanlah modifikasi untuk memudahkan dalam pembuatan bioinsektisida dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah diterapkan, dan tetap memiliki efek penggunaan yang baik yang berpengaruh terhadap hama sasaran dan dapat menggantikan insektisida kimia. Oke. Baik. Direkam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan mengadakan diskusi lepas mengenai hasil aplikasi bioinsektisida ekstrak tanaman jarak pagar. Yang akan kita bahas di sini itu mengenai hasil dari praktik di lapangan mengenai aplikasi bioinsektisida ini dan kesimpulan terkait dengan kemungkinan riset modifikasi sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Baik. Catrupa curcas L dikenal sebagai tanaman jarak pagar tanaman yang mengandung berbagai sumber obat hayati yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan obat hayati dan pestisida hayati. Ekstrak berasan daun jarak pagar memiliki efek bakterisida pada bakteri umum seperti Staphylococcus dan Bacil. Sedangkan untuk praktikum kita di lapangan itu menggunakan biji jarak tanaman yang dengan tujuan dari penemuan itu untuk menjalankan metode insektisida tanaman jarak pagar yang merupakan komponen aktif yang diekstraksi dengan pelarut metanol. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin kita bisa melangkah metodenya saja dari praktik yang telah kita lakukan. Menurut teman-teman bagaimana mengenai bahan dan alat yang kita gunakan? Baik. Ya, silakan. Ya. Kita
virus ini tujuan dari paten tersebut. Oh iya, boleh silakan. Sebenarnya tujuan dari paten yang kita ambil itu adalah untuk menyediakan metode untuk menyiapkan suatu insektisida dari tanaman jarak pagar yang berfungsi untuk yang memiliki komponen aktif yang dapat menekan serangga atau serangga yang tidak kita inginkan pada suatu lahan pertanian. Begitu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, itu adalah tujuan dari metode aplikasi insektisida ekstrak tanaman jarak pagar. Terus untuk masuk ke metode, ini mengenai alat dan bahannya, untuk teman-teman bagaimana? Apa mungkin ada kesulitan dalam penyediaan atau bagaimana? Bisa masuk ya? Moderator bisa masuk. Silakan. Yang ditanyakan ini apa kah? Terkait metode. Terkait metode. Yang tadi apa? Kendala? Ya. Kendala mungkin dalam menyiapkan alat dan bahan. Ya. Dan mungkin di sini saya bisa menjelaskan sedikit. Kendalanya mungkin tidak terlalu susah ya, karena alat dan bahannya ada di sekitar kita. Seperti tanaman jarak kan ada banyak di perkarangan rumah warga, jadi kita mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, selain alat-alat bahan-bahan penambahnya seperti etanol dan air biasa kan mudah didapatkan. Mungkin itu sih enggak ada kendala yang begitu menyulitkan bagi kita untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Bisa kembalikan ke moderator. Tadi kan moderator mengatakan mengenai lokasi. Jadi lokasinya itu kita menggunakan lahan suboptimal, lahan kering tanam asam, di mana pada lahan tersebut banyak ditumbuhi dengan tanaman melastoma. Tumbuhan melastoma. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Masuk. Bisa masuk? Ada tambahan? Ya, tambahan sedikit. Di lahan itu juga selain adanya melastoma juga ditanami beberapa tanaman pertanian seperti terong, di mana pada terong itu juga bisa kita lihat bahwa terong itu juga terserang hama, jadi cocok sekali untuk pengaplikasian dari pestisida ini. Hasilnya itu dari pestisida yang kita hasilkan itu langsung diaplikasikan kepada serangga, seperti pada waktu itu seperti ngengat dan lalat dan juga walang sangit. Kutu dengan Kutu juga. Dan seperti kita ketahui bahwa kandungan yang aktif dalam jarak ini yaitu resin dan alkohol, alkaloid. Inilah yang berfungsi sebagai penolak hama atau yang dapat mematikan serangga. Namun serangga di sini spesifik, lebih tepatnya untuk ulat dan hama penghisap. Jadi pada waktu pengaplikasiannya itu untuk serangga-serangga yang di luar itu, yang selain penghisap dan ulat, reaksinya atau hasilnya itu agak lama matinya. Tapi beda halnya pada saat kita aplikasikan kepada walang sangit, itu efeknya cepat, karena memang pestisida ini khusus untuk hama ulat dan serangga penghisap karena kandungan resin dan alkaloid itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator.
Baik, itu yang telah dijelaskan dari Saudara Andi Pangeran Jaya. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Ada yang dengan saya luruskan, yaitu sebelum penyemprotan terlebih dahulu hamanya itu kita cari dulu, kita kumpulkan, terus kita masukkan dalam satu wadah atau gelas. Nah, kemudian di situ kita melakukan penyemprotan pada hama tersebut, sehingga memudahkan kita untuk mengamati perkembangan yang terjadi. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mengenai aplikasinya, itu hari juga kan kita sempat ini langsung di aplikasi di tanamannya langsung, maksudnya ada organisme yang ditanaman di aplikasi langsung. Itu bagaimana dengan yang itu? Apakah efeknya cepat atau tidak terlihat? Nanti ditunggu beberapa lama dulu. Kalau bisa sama saya Mas. kendalanya yang disemprotkan pada tanaman langsung itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Saudara Andi Pangeran, bahwa untuk hama tertentu saja yang bisa cepat reaksinya dengan menggunakan pestisida ini, sementara yang di tanaman langsung itu yang saya lihat itu prosesnya agak lama, apalagi serangganya yang bisa terbang, sehingga sulit untuk